Ya Allah, Bobby. Ya Allah, Bobby. Halo. Ya Allah, gimana sih si Bobby ini? Sehat. Ini Apa? ya Allah, ini tuh bikin ini nih. Enggak, jadi emang waktu ngambil rumah ini udah ada empangnya. Tuh, cuman nggak aktif dulu empang kedua, 1 sama 2 ini tutup diuruk. Bertutup. Karena kegedean nggak bisa ngurusnya. Gitu. Akhirnya gua rapiin dikit. Yang ini tadi nggak ada bangunan belakang, bangunan ruang tamu nggak ada. Ya tambahin deh gini ada. Lu mau ke dalam? Coba lihat yuk. Tapi enak ya, Bob. Alhamdulillah adem. Ini lagi nggak kelihatan gunungnya. Biasanya kalau pagi gunungnya kelihatan, Ben. Oh. Ini rumahnya, segini lah seadanya. Ini rumahnya. Yang penting bahagia, Bob. Alhamdulillah. Ruang tamu. Tapi kalau ini mah kan bawa kan. Ini dari rumah yang udah lama semua. Oh. Ini meja makan, ini dari dapur yang lama, ini musola. Ini ada kamar nyokap gua. Oh. Nyokap kalau malam suka malu, kalau takut kalau wudhu. Jadi sholat dia wudhu ke sini. Kalau siang mah dia berani keluar. Oh. Gitu. Ini kamar mandi. Oh, jadi udah kesini, jadi nyokap lebih mudah ya? Iya. Kamar mandi. Ini dapur belakang, dapur kotor. Intip dikit ya. Iya. Ini. Tuh. Jadi kamar mandi buat tete-tete. Iya, tapi enak bener Ya begitulah, Ben. Ini kalau kita lagi susah gas, kita pakai ini, Ben. Ini. Nih, gini. Tuh. Kok susah gas? Kan kalau di sini ya susah namanya di kampung, tapi di stoknya di atas habis gitu. Gitu. Oh. Sementara kan gua warung masaknya di sini dulu karena di sana warungnya masih kecil, belum sempet Ke dapur. belum ada dapurnya, baru display doang gitu. Ini Apa? bener loh, ini mah keren sih kalau gue bilang. Tuh, Alhamdulillah. udah sentuhan-sentuhan ya kalau ini. Iya kan? Udah tacap-tacap ini. Terus itu ada sebenarnya aslinya lantainya Kayak gini. Itu pasti kan? Iya. Aslinya itu warna merah. Cuman sampai sini doang. Waktu sini doang nih, nggak ada bangunan ini tadinya. Terus mau cari tembokan kayak gitu nggak ada lagi. Akhirnya udah tutup aja grandis semuanya. Tadinya ruang tamu, pintu masuknya sebenarnya emang nih pintu depan. Cuma ini langsung room tour aja nih. Ini kamar anak gua. Oh, anak-anak di sini. Tadinya di ruang tamu ini. Ruang tamu gitu. Cuman ya Mereka di sini. gua tutup itu. Jadi apa namanya? Tidurnya AC udah deh ya. ada. Tapi nggak pakai AC juga dingin, Ben. Iya ya. Ini cuma bawaan dari rumah lama daripada nggak kepake kan. Oh. Gitu. Oh. Nah, tadinya ruang tamu gua tutup supaya nggak frontal ke depan. Nah, jadi kalau mau berangkat sekolah lewat sini. Gitu. Oh, lebih dekat. Nih kayak hidden ala-ala gitu ya. Iya. Tuh, ini pintu luarnya. Sudah parkirnya sini aja. Oh. Gini. Dari warung tuh nanjak dikit doang, sebelahan persis. Iya. Sini. Kalau pagi view-nya gunung ke sana, persis. Ada beberapa obrolan yang bisa on air dan off air ya. Iya. Ada beberapa. Kayaknya banyak off airnya deh, ya. Yang penting aku udah ngevlog sesuai durasi aja. Habis itu Itu matiin dulu. matikan dulu. Itu kamar gue, Ben, kita- sih, Ben. Oh, mana sih? Di kamar gua seadanya ya, Ben. Maaf berantakan. Tuh. Nih. Estetik tetep loh, Bob. Ya saya berantakan lah, Ben, maaf. Tapi tetap pasti anak-anak pasti ngobrol-ngobrol sini-sini juga kan. Tidurnya bertiga. Kalau pagi situ gunung, tapi ketutupan awannya. Lagi. Ngobrol-ngobrolnya sini-sini juga kan. Iya, udah di sini anak-anak cuma nyimpen itu doang, tas-tasan di situ. Tas sekolah sama perabotan mainan dia. Tidur apa sih? Oh, ini konten-konten sini ya. Backgroundnya polos di doang soalnya. Gitu. Ya, sudahlah seadanya. Aja pintu bekas, Ben. Tuh. Yang penting adalah Tapi estetik ya. Ini perempuan juga pasti nggak bisa begini. Bisa ya? Ben. Waalaikumsalam si mama, ya Allah. Cuma Ya, baju. ya ampun. Warna bajunya udah Main sama tuh, Mah. kesini, iya, warna-warni kita bajunya. Ya, insya nanti. Iya, pengen lah kalau Nginep kesini nggak mah. syuting no. Oh ya, kalau weekend ter mampir kesini ya. Oh. Saat yang penting sehat lah mah. Ya, amin ya. Tinggal bareng.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jus, ini aku lagi di kediaman sahabatku Bobby. Awal sih udah curiga gue Bob, ya. Kok dia rumahnya beda ya gitu. Dan terus karena aku pernah tahu rumahnya Bobby dulu, ya walaupun nggak sering main ke rumah Bobby, tapi minimal aku tahu dia tinggal di mana. Aku kenal sama mamanya gitu. Terus setelah bercerai, Ya. ketemu Bobby itu terakhir cuman di acara Brownies. Ya, acara TV. Selebihnya, jadi gini, kenapa aku sama Bobby itu merhatiin banget karena dulu ya mamaku yang Medan semua itu kalau mau Endi juga ya, kalau mau berangkat umroh tuh pasti pakai travel loh. Iya, iya benar. Iya kan? Benar. Jadi gue kalau apa-apa Bobby. Dan lu Ingat juga nggak? tipikal orangnya ya, walaupun lu sibuk, lu masih inget lu punya temen di mana. Ketika Allah lu ya, amin ya. ketika lu ada butuh, ada silaturahmi, walaupun gue tahu lu sibuk, tapi lu akan hubungin gitu. Dan gue tipikalnya nggak mau tipikalnya orang yang nggak mau gangguin orang lain. Gue tahu tipikal orang ini kalau misalnya dia sudah baik, tapi dia lagi sibuk, pasti akan hubungi gue kalau perlu. Dan itu lu gitu loh. Insya Allah, amin ya Bob. Karena persahabatan tuh nggak akan pernah habis gitu. Menurutku ya, sahabat yang sebenarnya. Bob, tapi gini, sedikit cerita. Ini akhirnya lu bisa kepental jauh nih. Dari hingar-bingar Jakarta, Bobby. Iya, Bobby Tinja semua orang pasti tahu gitu ya. Semua orang pasti tahu. Orang yang ada di industri hiburan gitu. Dan terus dari dulu, mungkin ya aku salah satu orang yang tahu travel umroh ya, artis salah satunya Bobby gitu. Jadi makanya gitu. Jadi lu sama sekali sekarang apa yang lu lakukan di sini tuh gue sampai bingung lo Bob. Jadi gue intinya lagi memperbaiki diri gitu ya, banyak hal lah, dari mulai segi agama, emosi diri, mental, terus kemudian banyak fokus untuk ngurus anak, kontrol ibu ke rumah sakit, sama nyari kegiatan apa yang bisa gue kerjakan di wilayah gue tinggal. Nah, qadarullah sebelah kiri ada tanah kosong. Gue mau bikin warung dan gue kan alhamdulillah bisa masak lah sedikit-sedikit gitu. Fokusnya sekarang lagi di situ. Kalau untuk balik ke kegiatan yang sebelumnya, travel umroh, mungkin 1-2 jamaah-jamaah yang repeat order sebelumnya masih ada komunikasi. Tapi kalau untuk fokus incas lagi dalamnya, itu ada luka batin gue yang sampai saat ini sekarang belum sembuh gitu. Jadi gue mungkin gue udah beberapa cerita juga di beberapa acara TV gitu ya. Gue menanggung kerugian yang memang sebenarnya itu kerugian bersama, tapi gue tanggung sendiri gitu. Gue nggak bisa menyalahkan partner gue juga, karena partner gue juga dalam kondisi ekonominya lagi tidak baik-baik saja. Walaupun dia banyak perusahaannya, walaupun dia juga orang berada, tapi dia juga banyak tanggungan, hutang dan lain-lain gitu. Dan akhirnya orang taunya daftar itu karena Bobby itu atas nama gue. Kalau misalnya gue juga bersikeras bodo amat, gue bisa aja. Cuma kan akan berita media heboh dan lain-lain. Gue nggak siap dengan kondisi berita, dengan nanti kesehatan ibu gue, keluarga gue gimana. Akhirnya gue tanggung semua, ya deh gue jalanin semua. Alhamdulillah selama 2025 ya udah, gue anggap ini pembersihan diri gue gitu ya. Jadi apa yang gue kumpulkan dari tahun-tahun dulu akhirnya terpaksa dikeluarkan melalui jalurnya. Jalurnya yaitu akhirnya kekurangan operasional kantor dari rekening sendiri, kebutuhan bayar hotel di Madinah kurang dari properti yang gue jual, dari properti yang lu jual. Bahkan ketika lu perjalanan dari Mekah ke Madinah ya, Mekah ke Madinah lu sampai karena lu belum bayar hotel, betul, lu langsung jual mobil lo. Gue jual mobil gue gitu. Gue jual, bayar, alhamdulillah, pulang nggak ada mobil, ya udah masih bisa naik taksi dan lain-lain gitu. Terakhir waktu di sini juga ada satu, kan ada ambil mobil second lah untuk mobilitas. Terus ada juga ternyata grup yang belum diberangkatkan dan lain-lain. Akhirnya mobil ini gue lepas juga. Jadi sekarang mana-mana tinggal naik motor gitu. Tapi nggak masalah sih buat gue Ben. Yang penting jamaah sudah selesai, hampir selesai, karena masih ada beberapa tanggungan yang belum terselesaikan gitu. Jadi kenapa pindah ke sini? Ya karena gue merasa di sini lebih tenang gitu. Lebih tidak termotivasi untuk kayak zaman dulu kan, oke, ada duit kita ke mall, ada duit kita jalan kemana, nongkrong kemana, diundang teman, mau nggak mau pergi keluar bensin dan lain-lain. Sementara kalau di sini ada alasan untuk, ya gue nggak bisa kemana-mana, orang kondisi gue jauh, kalau gue mau keluar gue harus naik kereta api, repot juga, jadi ya udah kondisinya seperti itu. Bob,
gue dengerin cerita lu tuh kayak mimpi ya Bob ya, kayak Baru kemarin gitu ya. iya gitu. Karena baru tahun kemarin persis kan ya si Mama Medan ya. Iya, berangkat. Itu berangkat Mama, September Nanda ya, kalau nggak sama salah. Ayah. Iya. Iya. Itu dengan travel yang baru itu. Iya, travel yang baru. Jadi gue sih mikirnya gini aja Ben, positifnya gue nggak mau mengilas balik ke belakang, khawatirnya merusak hati gue yang udah mulai recovery ya. Jadi kenapa begini keadaannya? Karena kan dalam Islam juga kita nggak boleh mempertanyakan kenapa bagaimana pada saat itu, berarti kita nggak ridho kan. Jadi saat ini gue di sini, ya udah gue fokus ke depan seperti apa. Terus gue anggap ini semua ada pembersihan harta gue yang lalu, barangkali ada hal-hal yang gue kerjakan yang tidak Allah ridhoi gitu ya. Kan gue nggak tahu kan, takaran ridho itu kan cuma Allah yang tahu gitu. Sejauh ini gue lebih tenang di sini sih Ben. Ini pembelajaran buat kita semua karena ya ketika semuanya hingar-bingar, ketawa, ceria, lampu, sorot, semua spotlight, tiba-tiba Allah bisa padamkan. Betul. Itu yang benar-benar nggak semua orang di antara kita, ya semua dalam keadaan baik-baik saja. Saya pun juga punya masalah gitu ya. Tapi belajar bersyukur ketika kita mengeluh, ada orang lain juga yang sebenarnya juga punya masalah. Betul. Ya, dan Bobby itu sedang berdamai dengan dirinya dan dia berdamai dengan hal yang menyakitkan. Itu recovery yang pasti butuh waktu. Gimana ya? Gue harus ngomong di situasi gue juga yang nggak baik-baik aja ya. Tapi bangga gitu ngelihat Bobby. Dia berjuang, dia fight. Bahkan dia membangun sebuah restoran, cafe. Ini nanti aku kasih tahu alamatnya, kalian wajib datang ke sini dan semua makanannya enak. Masya Allah. Seleranya enak banget, instagramable banget. Suasananya ini gak jauh dari Jakarta, tapi kalian bisa dapat suasana daerahnya. Ya. Desanya masih dapat ya. Desanya masih dapat dan ini estetik banget gitu menurut aku. Amin, amin. Dan ini hal yang paling gue pengen tanya adalah, biasanya lu bertemu dengan orang banyak, biasanya ya artis action 5, 4, 3, 2, 1, atau lu mungkin di Uber sebuah off air. Terus tiba-tiba lu sekarang harus di sini dengan aktivitas yang ngurusin anak, ngurusin ibunya, jaga warung. Itu bagaimana lu bertolakan dengan diri lu? Kita ngobrol kan di 2026 ya. Iya. Jadi kalau ditanya pada saat ini, jawabannya alhamdulillah sudah menerima dan sudah siap dengan semua keadaan. Tapi kalau pertanyaan ini ditanya ketika pada fase 2025, sebenarnya berat Ben gitu. Karena apa yang Ben tadi sampaikan ya adanya seperti itu gitu Ben. Sekarang kondisi gue kemana-mana naik motor harus bawa belanjaan banyak gitu. Terus kemudian ketemu, sementara gue harus menjaga mental ibu gue juga. Jadi gue kalau depan nyokap gue I'm fine, gak apa-apa, mama sabar ya gitu. Tapi hati orang tua gak bisa dibohongin. Kadang ibu gue yang harusnya sudah menua dan santai ikut memikul bebannya, jadi ikut capek ke pasar, ikut capek beli, ikut hunting hal-hal baru di sini apa gitu. Kadang dia, itulah ibu ya, harus jadi garda terdepan buat anak. Ketika kita satu fase di mana misalnya harus pergi ke satu tempat yang gue harus negosiasi dengan abang-abang supaya harganya murah, mah gue larang, jangan turun, mama aja. Nanti kamu dikenal orang, nanti kamu malu, mama aja turun, mama turun. Jadi terus seperti itu kita nggak akan move on ya. Artinya apa yang Ruben tanyakan tadi, pilu gitu kan, pilu. Kalau boleh sebagai manusia kita bertanya, kenapa Tuhan memilih? Kenapa Tuhan pilih saya tuh? Kenapa Allah milih saya untuk saya yang dipilih gitu Allah? Kenapa ya? Kan sebenarnya bisa orang itu punya uang untuk bantu bayar, kan bisa saya nggak menjual rumah, kan bisa saya tetap aktif dengan pekerjaan saya, tapi Allah memilih saya untuk
akhirnya Bob tinggalkan dunia lama, Bob pindah ke tempat yang baru, Bob kamu mulai dengan yang baru. Ya positifnya berpikir berarti Allah rencanakan sesuatu hal di tempat yang baru ini buat aku mungkin. Pasti ada hikmahnya sih. Kayaknya gue kalau gue diri gimana ya, aku bilang gitu. Anak gue ntar gimana ya? Even gue kalau setiap kali pergi, setiap kali hari Jumat gitu ya, ya Allah, kalau memang dalam perjalanan saya di Puter ini saya meninggal di sini, terus tolong jaga anak saya dan ibu saya, tinggalkan saya lihat keadaan Allah kayak gitu. Ya kalau misalnya Allah mau ngambil gue dalam keadaan kecelakaan, itu hari Jumat dan hari yang baik buat gue. Tapi ternyata nggak begitu cara Allah. Allah pengen mendidik gue untuk begitu. Gak semua orang loh bisa ada di posisinya Bobby ya kalau menurut aku gitu. Dan ini bukan hal yang memalukan gitu, bukan. Bagus, bahkan tempat tinggalnya Bobby estetik banget. Insya Allah kalau aku weekend ada waktu pengen nginep di sini, pengen ngerasain suasana di sini gitu sama Bobby. Dan dia tetap istiqomah dan apa ya? Kayak nggak percaya gitu. Bobby ini orang baik banget. Jadi ya aku, Olga, Bobby ini juga salah satu orang yang berjuang kita sama-sama gitu. Dan ngelihat Bobby punya travel pada saat itu tuh aku senengnya bukan main. Ya Allah, senengnya bukan main gitu. Seneng banget. Tapi saya bisa ngomong juga ya ketika Allah harus bersihkan itu semua. Harus bisa siap berdamai dengan kata ikhlas gitu. Karena kalau Allah udah kasih ridho, pasti Allah kasih jalan juga gitu. Ini menurutku gitu, ya orang yang masih baru banget belajar agama. Tapi ada satu kalimatnya Bobby yang menurutku mungkin aja kalimatnya sama kayak kalian semua. Kenapa mesti gue yang dicoba terus ya? Ya, kenapa mesti gue yang dicoba terus? Itu hal yang sampai terkadang ada Bob, gue tiba-tiba masih kayak nggak terima gitu. Tapi kayak udahlah, gue mau jalanin yang kedepannya aja, ya. Gitu ya, alhamdulillah. Perjalanan saya ke sini tuh saya sedih gitu, karena Bobby yang saya kenal itu kan Bobby yang wah baiknya banget itu. Bahkan ketika dia waktu itu divorce pun saya cuman bilang, Bob lu baik-baik aja kan, lu oke kan gitu. Jadi saya cuman bisa membantu di apa yang saya bisa lakukan gitu. Tapi kan ini hal yang tiba-tiba semua permasalahan harusnya tidak ditanggung sendiri. Tapi Bobby, Masya Allahnya dia tidak mau ngerepotin. Dia malah memilih untuk menanggung semua itu sendiri. Dan masih ada sisa yang harus dibayar lagi. Mudah-mudahan semua jamaahnya yang menonton, yang pernah berusaha sama Bobby, sabar ya. Saya sendiri juga melihat Bobby sedang berusaha untuk mengembalikan itu semua. Dan mudah-mudahan kesabaran kalian ini diberikan rezeki yang berlimpah lagi sama Allah. Cuman itu, karena gak ada yang bisa apa-apa lagi Bobby banggakan. Satu hari dalam usaha warungnya ya 300.000, 500.000. Kemarin Jumat malah gak ada yang datang karena hujan besar. Ya. Tapi Bobby juga bisa untuk catering kan? Catering bisa. Pengiriman bisa kan ya Bob? Bisa. Iya, jadi itu kalian kepoin sosial medianya please banget. Karena nasi box juga Bobby standby, pengiriman gitu. Jadi buat aku membantu bukan karena kasihan, tapi karena memang makanan yang enak. Ya, bukan karena kasihan, karena kita membantu karena kasihan ya boleh aja sebenarnya. Tapi Bobby lagi survive dengan hidupnya. Mudah-mudahan ya kebaikan yang kalian berikan itu juga salah satu amalan baik yang akan dibalas sama Allah suatu saat nanti. Amin. Ya, nanti untuk masalah nasi box atau pemesanan dan yang lainnya nanti kalian bisa lihat di sosial medianya Bobby ya. Ada di Instagram Bobby kan? Ada Instagram. Cuman Instagram khusus warungnya belum terlalu aktif karena baru jalan 2 bulan kan Ben. Harus diaktifin sekarang. Ya insya Allah pulang dari sini diaktifin. Jadi biar nggak nyampur ya. Iya. Biar nggak nyampur. Dan ini Masya Allahnya saya juga nggak tahu. Jadi tadi saya pas lagi Bobby ngomong tuh saya cuma ngomong kalau seandainya itu jadi saya juga saya bisa atau enggak ya menyelesaikan itu semua. Itu yang terkadang
kenapa ya harus kita yang dipilih untuk mendapatkan masalah gitu. Iya. Kadang-kadang itu pun ada di lintasan saya pribadi. Tapi Bobby, Masya Allah luar biasa ya. Ini teman-temanku yang udah pada datang ke sini juga semuanya pada ngomong juara sih masakannya, juara sih makanannya. Cuman karena yang datang masih tidak stabil. Karena aksesnya jauh juga Ben. Tapi menurut gua oke lah. Tapi ya alhamdulillah ya nggak tahu kenapa nih. Maksudnya Allah menempatkan di sini yang jauh kemana-mana yang gua nggak bisa keluar. Bahkan even kalau gua mau silaturahmi gua buat rekening, buka rekening dulu. Cukup gak ya buat ongkos gitu. Jadi gua simpen. Sampai segitu Bob. Yes. Jadi oke. Oh berarti nggak bisa. Makanya Allah mungkin hadirkan warung ini supaya malah orang jauh-jauh pada datang dari BSD, dari Tiga Raksa ke sini semua. Jadi kayak Allah baik banget ya ketika gua rindu dengan kawan-kawan gua mereka datang gitu. Jadi gua kayak terakhir kan lu DM gua kan. Bob ada kajian Ustadz anu gitu. Sorry gue gak bilang Ben sorry gue gak punya ongkos, gue kan malu gak mungkin cerita kayak gitu. Gue bilang gak bisa Ben karena schedule-nya dan lain-lain gitu. Sampai segitunya Ben, jadi alhamdulillahnya jadi ya udah ketika buka warung di sini tanpa gembar-gembur yang berlebihan, orang tahu dengan sendirinya, bahkan teman-teman lama pada datang ke sini semua gitu. Alhamdulillah. Jadi silaturahminya malah di sini gak jauh-jauh. Iya dan enak banget gitu. Jadi aku menangis bukan karena itu, karena saya mengingat bagaimana perjuangannya Bobby ya, begitu luar biasa yang Kita dulu. susah diceritain gitu. Tapi dari perjalanan saya juga udah takut menangis sebenarnya, karena bukannya salah arti tapi bangga dan rindunya saya sama Bobby tuh. Ya ini manusia soleh deh pokoknya yang buat saya. Makanya ketika saya udah jadi seorang muslim, Bobby mungkin yang kita belum pernah ketemu bareng. Betul. Gitu ya. Belum ketika ketemu bareng. Jadi ada beberapa obrolan kami, bahkan Bobby juga menanyakan gimana lo keadaannya. Ya kita sering bercerita gitu. Sering bercerita walaupun dan satu cerita nih pemirsa mungkin nggak tahu ya. Satu kebaikan Ruben yang saya dari dulu, saya dulu kan sempat mau Bob ngekos bareng sama Olga. Saya orangnya minderan, saya nggak bisa ikut ritme dia yang aktif banget luar biasa. Makanya apa yang Ruben terima sampai saat ini, sampai bertahan di industri tanah air, karena kebaikan-kebaikan beliau yang tidak pernah melupakan teman-teman lamanya. Dan saya nggak mau yang Ben gue ajakin dong, gue sibuk apa dong, ajak-ajak. Karena tahu ketika dia ribet dengan urusannya, pusing, pasti dia juga mumet dengan beban dia masing-masing. Ketika saya masih ada di pekerjaan saya yang lama, dia pasti selalu melibatkan saya. Ulang tahun dulu ulang tahun pernikahan ya, ada ngundang kami di Yogyakarta, ulang tahun ayam geprek, saya diundang juga. Padahal kita nggak komunikasi gitu, cuman dia masih tahu dia mau berbagi berkat dengan teman-temannya. Kan satu masa inget banget zaman dulu, dia emang udah temennya sosialita lah kanan kiri. Satu saat dia di Tebet, saya di Bekasi, terus kemudian inget gak, lu sama Olga nganterin gua ke Bekasi, teman kita yang punya mobil, dia belum punya mobil juga pada situ. Lu ajak ngobrol ya, gua ajak ngobrol sampai supirnya lupa kalau ternyata arah rute mobilnya dibawa ke Bekasi. Ingat sampai sekarang gue bawa obrolan itu kemana-mana. Dan itu kebagian-kebagian kecil yang mungkin dia juga udah lupa gitu. Akhirnya tahu ini di mana sih kita sama supirnya? Di Bekasi. Udah Bob ya nyampe turun gitu. Ternyata sengaja sama Olga supaya nganterin gue nggak keluar ongkos gitu. Masya Allah baik luar biasa. Sampai pas terakhir juga masih ngasih pokoknya adalah Ruben tuh ngasih tiba-tiba berangkatin jamaah, tiba-tiba berangkatin ibu angkatnya lewat saya tanpa perlu orang tahu gembar-gembor. Ada banyak kebaikan, makanya Allah tetap pertahankan dia dan sekarang jadi muslim, alhamdulillah. Amin ya Allah, amin Bob gitu. Jadi ada Bobby, saya ya dari dulu kalau berangkatin karyawan pasti lewat Bobby ya Bob. Iya. Ini cuman Bobby doang mindset saya, pikiran saya gitu. Jadi dah buat gue Bob, terima kasih sudah berbagi cerita, dan mudah-mudahan anak-anak sekarang udah tinggal sama Bobby ya. Alhamdulillah ya Allah. Dari kelas 1. Dari TK malah dari TK. Pagi Bob, juga ini sudah lahir yang baru, insyaallah. Hidup yang baru, lembaran baru. Ini bisa menjadi cerita di luar sana untuk kalian semua yang mungkin merasa masalah gue berat banget, masalah gue besar banget, masalah gue ini banget. Tapi yang harus kalian ingat adalah gak semua orang bisa melewati masalah ini sama seperti Bobby bisa melewatinya, ya. Dan
mama sehat, ini anak yang luar biasa gitu. Saya pun juga kalau masih ada ibu saya sendiri ya mungkin itu yang saya bisa lakukan gitu. Tapi Masya Allah Bobby, nggak ada lagi yang saya ucapkan, ya Allah udah Masya Allah lu Bob, udah Alhamdulillah. luar biasa. Doain. Intinya selama masih ada Allah, semua baik-baik aja, Ben. Insya Allah. Insya Allah, pokoknya sejauh apapun, serepot apapun, sesulit apapun, kalau hati kita yakin Allah akan bantu, pasti akan ada bantuan itu datang. Kalau Allah kasih rezeki banyak nih, apa yang pertama kali lo mau lakukan? Gue mau selesaikan tanggung jawab, terus haji nyokap. Habis itu selesai PR. Yang lain lagi kecil-kecil kita bisa cari. Gusin haji nyokap ya. Itu yang kemarin gue umroh kan, gue bawa jamaah, gue doa ya Allah tahun depan saya minta. Oh waktu umroh terakhir? Terakhir kemarin di Syawal berangkat. Iya. Oh kemarin ini? Iya kemarin baru berangkat Syawal. Sama travel lain? Travel gue yang pertama dulu. Oke. Jadi sisa jamaah di travel gue yang baru itu masih ada sekitar 11 orang. Gue bingung mau berangkatin lewat siapa, karena kan gue udah gak ada bendera, gue berangkatin lewat paket travel yang lama. Gitu. Oke, lo dampingi mereka? Dampingi mereka. Itu pun kalau gue dari ya saya cuma bisa ngasih jamaah karena saya nggak bisa bayar buat bayar diri saya. Kata yang lama, gak apa-apa, berangkat aja di tour leader, rezeki kan, gue diundang gratis, gue berangkat, gue bawa jamaah. Sekarang gue doa, gue pengen tahun depan kalau Allah izinkan dan bisa bawa nyokap. Takutnya kan nyokap udah umurnya makin tua nih, gak bisa berangkat. Ya mudah-mudahan ada rezeki. Insya Allah ya. Amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya ya Allah. Thank you, Nih, Ben. thank you banget. Kita harus pamitan. Terima kasih buat semuanya Jus. Pokoknya pesan dari saya, jangan lupa untuk makan di Kalau tempatnya mampir ya. Bobby ya. Kalau misalnya mampir Iya. ke Bogor, Iya. mampir ke sini ke Kopi Kaso namanya. Namanya Kopi Kaso. Nanti Instagramnya udah aktif di sini. Siap. Ya, Instagramnya Kopi Kaso atau ke Bobby Tince ya. Boleh. Masih Instagramnya kan? Iya. Iya. Pokoknya dari situ aja deh. Udah. Atau nggak nanti ke Instagram aku tag. Masya Ya, Allah. dan mampir untuk yang ada di Bogor dan sekitarnya. Lo nggak asik. Lo kurang Bogor banget kalau lo nggak kesini. Iya siap. Oke. Thank you. Ya, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.